Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mencari power dan aksi silinder dengan slit lens ya, atau Stenavik slit lens ya. Simak. Pada kesempatan kali ini saya ngeblog itu ada permintaan ya, Bang, gimana caranya menggunakan slit lens. Jujurnya saya belum pernah ya gunain ini, tapi setelah saya gali informasi, ternyata slit lens itu untuk mencari power dan aksi silinder ya, selain cross cylinder sama clock dial ya. Untuk mengulang pembahasan ya, clock dial itu mencari power cylinder dengan metode jam ya. Yang kipas astigmat itu namanya clock dial, itu harus ada fogging sama clock dial atau kipas astigmatnya ya. Nah, untuk cross cylinder itu mengikuti titik merah ya. Nah, sekarang pakai slit lens ya, atau lensa yang bolong tengahnya itu bukan berbentuk bulat kayak pinhole, tapi berbentuk persegi panjang ya. Ini namanya slit lens atau Stenavik slit lens. Nah, slit lens ini biasanya digunakan untuk mendeteksi silinder tingkat tinggi ya, jadi silinder yang tinggi banget dan susah dicarinya, itu biasanya menggunakan slit lens ya. Biasanya untuk penderita kerata konus atau kornea yang kayak kerucut itu pakai slit lens ya. Karena slit lens ini hampir mirip dengan pinhole ya. Pinhole itu lubang kecil, jadi kayak mengintip, jadi kurangi cahayanya. Karena sebagian orang yang silindernya tinggi itu menderita fotofobia ya, kalau kena silinder kena cahaya itu malahan jadi nggak kelihatan si hurufnya itu, makanya diredupin pakai slit lens ini. Slit lens ini adalah alat refraksi subjektif untuk keadaan tertentu ya, yang susah diperiksa ya, pakai metode biasa. Ada pembukaan di lensanya itu sekitar setengah atau 1 mili ya, dengan panjang 15 mili biasanya. Fungsi dari slit lens ini yang pertama itu untuk membatasi penerimaan cahaya ke mata. Yang kedua, mampu mengurangi keburaman ya, keburaman di bola mata itu di beberapa area tertentu. Yang ketiga itu untuk mengetahui meridian utama ya. Jadi kalau silinder itu biasanya ada 2 meridian ya, yang saling berlawanan. Kalau misalnya meridian itu yang berlawanan itu sama, itu kemungkinan nggak ada silinder ya. Tapi kalau beda, itu biasanya ada silinder, dan nanti ada rumusnya ya. Nah, gimana cara pakainya? Untuk cara pakainya kita harus menemukan BPS dulu ya. Yang pertama biasa kita harus anamnesa ya, nanya-nanyain keadaan pasiennya. Yang kedua itu harus visus ya, mengetahui visusnya. Nah, visus ini ada asias visus itu yang tanpa lensa mata, biasanya tutup sebelah-sebelah ya gitu ya, sampai baris berapa nanti dicatat. Terus pakai lensa ya, namanya best vision spare, itu juga berapa ya. Nah, syarat silinder ini BPS-nya nggak nyampe 6/6. Kalau nggak nyampe per 6, kemungkinan ada silindrisnya ya. Nah, setelah mendapatkan BPS, baru lensa Stenavik ini digunakan. Misalnya ini ada trial ya, kayak gini. Nah, kita tutup sebelah-sebelah ya trialnya. Nah, saya yang sebelah kiri saya tutup. Saya dapat BPS misalnya 2,5 ya.
Nah, bentuk lensanya sebenarnya bukan seperti ini, saya buat dari kertas ya, karena lensanya saya nggak punya. Kalau mau beli bisa ada di online shop juga ada. Nanti dimasukin ke sini, ke depannya, nanti diputar ya, diputar, caranya diputar. Nah, diputar ini sampai si pasiennya atau yang diperiksanya itu melihat lebih jelas ya, mana yang lebih jelas. Kalau kita misalnya lihat lebih jelas pas di 90 kayak gini misalnya ini, nah baru si lensanya nanti ditambahin ya, sampai kalau bisa sampai bawah tuh, sampai 646. Kalau nggak bisa ya semampunya aja ya. Nah, setelah dapat ini, misalnya BPS nya tadi 2,5 ya, nah, udah di ini yang paling jelas misalnya di 90. Setelah kita tambahin itu dapatnya misalnya minus 3,5. Nah, itu nanti dicatat ya, minus di 90 minus 3,5. Terus nanti diburemin lagi, dicopot lagi yang ke BPS-in lagi. Terus nanti ke 180 yang berlawanannya berapa ya. 180 tuh misalnya kok jadi buram ya, emang buram, ditambahin misalnya tambah jelas sampai berapa, nanti tambah jelasnya misalnya sampai minus 3 ya. Minus 3, oh lebih jelas di minus 3 nih. Nah, nanti si rumusnya untuk silinder, nanti power silindernya itu selisihnya ya, ini minus 3 sama minus 3,5 itu selisihnya berapa sih? Kalau dikurangin itu setengah ya, setengah. Ini silindernya itu powernya setengah. Nah, aksisnya itu pakai yang lebih besar ya. Minus 3,5 sama minus 3 itu lebih besar mana? Oh, lebih besar minus 3 ya, karena minus itu semakin kecil makin besar ya. Oh, yang menuju 0 itu makin besar, jadi minus setengah aksis 180. Nah, ini power silindernya. Nah, setelah dapat tadi silinder setengah aksis 180, nanti ditambahin ya ke BPS tadi. Nanti si BPS nya ya, tadi BPS nya kan 2,5 ya, jadi minus 2,5 aksis setengah, silinder setengah aksis 180. Nah, nanti dikasih dukromnya berapa, nanti kan berkurang lagi ya. Kalau dukrom bisa bertambah bisa berkurang. Nah, untuk yang kiri juga sama ya, kalau seperti itu. Kita udah dukrom, baru duk elder, balancing duk elder, baru tes jalan ya, seperti itu ya. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan tentang seat lens ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.